Assalamualaikum teman-teman. Nah, kami dari kelompok 2 PPS Pendidikan Fisika Unimed akan memberikan atau menampilkan video tentang materi gravitasi dengan submateri yang pertama, hukum Newton tentang gravitasi beserta contoh, yang kedua, hukum Kepler beserta contoh, dan yang ketiga adalah medan gravitasi dan potensial gravitasi beserta contohnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi ini ialah yang pertama, menganalisis hukum Newton tentang gravitasi dan hukum Kepler. Yang kedua, menganalisis penerapan hukum gravitasi Newton. Bagaimana jika tidak ada gaya gravitasi di muka bumi ini? Pertama, kita harus tahu apa itu gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Contohnya bumi. Bumi memiliki massa yang sangat besar, menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup dan benda-benda lain yang ada di bumi. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa, seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lainnya, termasuk satelit buatan manusia. Pada kondisi gravitasi yang sangat kecil seperti di luar angkasa, maka semua benda akan melayang. Tetapi, kita tidak mungkin akan pernah merasakan tidak adanya gravitasi selama kita berada di bumi. Mengapa? Gravitasi di bumi tidak akan berubah karena massa bumi juga tidak akan berubah. Untuk mengubah gravitasi di bumi, maka massa juga harus berubah. Pengaruh gravitasi akan berkurang banyak apabila massa bumi akan berkurang banyak. Oke, saya akan bahas tentang hukum Newton tentang gravitasi semesta. Jadi, setiap partikel di alam itu saling menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding langsung dengan hasil kali massa kedua partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua massa tersebut. Sehingga antara dua buah partikel atau dua buah planet itu dia saling tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya. Sehingga itu yang disebut sebagai gaya tarik-menarik yang disimbolkan sebagai M. Nah, kita lihat di slide bahwasannya rumus umum dari gaya gravitasi itu adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Dengan G-nya tersebut itu yaitu konstanta gravitasi. Nah, konstanta gravitasi itu punya nilainya yang nilainya sudah tetap yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, selanjutnya misalnya ada dua buah partikel ya. Oh, di sini kita lihat di slide itu kita lihat ada 3 partikel, ada M1, ada M2 dan juga M3. Nah, kita ingin mencari nilai gaya yang ketiga atau gaya gravitasi yang terdapat pada planet atau massa yang ketiga atau partikel yang ketiga tersebut itu bisa kita dapatkan dari F31 ditambah F32 atau yang dimaksud adalah massa yang dihasilkan dari partikel 3 terhadap partikel 1 gaya yang dihasilkan dari partikel 3 terhadap partikel 1 dan juga gaya yang dihasilkan oleh partikel 3 terhadap partikel 2. Nah, sehingga ketika kita tarik, kan gaya itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel. Jadi kita lihat dari massa ketiga atau partikel ketiga tersebut kita tarik ke atas itu adalah yang ditimbulkan F31. Nah, kemudian yang kita tarik terhadap M2 itu yang ditimbulkan adalah F32. Sehingga kita resultankan atau kita proyeksikan vektornya, kita dapat bahwasannya inilah dia yang garis panjang inilah itu disebut sebagai resultan gayanya. Nah, dari resultan gaya tersebut, maka bisa kita dapatkan untuk mencari nilai F3 itu dari persamaan vektor. F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kali F31 F3 di bawah kosinus theta. Itulah untuk mencari nilai gaya gravitasi yang dihasilkan oleh massa ketiga ketika ada 3 buah massa yang terdapat di sekelilingnya. Nah, kemudian
kita lihat lagi bagaimana gaya gravitasi oleh massa berbentuk bola. Maka gaya gravitasi pada massa M di permukaan bumi F sama dengan GMBM, massa bumi dikali massanya tersebut dibagi dengan RB kuadrat. RB kuadrat tersebut itu adalah R itu adalah jarak, ya. R itu adalah jarak antar massa, atau bisa disebut juga R itu adalah jari-jari dari planet atau partikel tersebut. Massa bumi, nah kita lihat di sini M tersebut adalah massa bumi dan R itu adalah jari-jari bumi. Ketika apa? Ketika bagaimana gaya gravitasi oleh massa berbentuk bola. Nah, maka gaya gravitasi pada M di permukaan bumi itu adalah gitu. Nah, berat benda dan gaya gravitasi pada permukaan bumi kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, yang saya lingkari tersebut itu adalah rumus dari gaya tadi yang sudah kita pelajari, ya kan? F sama dengan GMBM per RB kuadrat. Nah, apa hubungannya antara gaya gravitasi dengan berat benda? Berat itu kan berat benda pada permukaan bumi, W sama dengan M kali G. Nah, dari berat benda tersebut kita bisa dapat rumus gaya gravitasi atau medan gravitasi dari sebuah planet. Nah, kita lihat yang di atas ini, nih, yang ini. Nah, dari dua persamaan tersebut, dari gaya gravitasi dan juga berat benda, itu bisa kita dapatkan nilai dari percepatan gravitasi. Ini percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Nah, Mg sama dengan GMBM per RB kuadrat. Maka M-nya tersebut, M yang ini itu kita pindahkan ke bawah atau kita kalikan silang. Berarti G sama dengan GMBM per RB kuadrat M. Nah, M antara M yang di atas, massa yang di atas dengan massa yang di bawah itu bisa kita coret atau bisa kita bagi. Sehingga dapat rumusnya percepatan gravitasi G sama dengan GMB per RB kuadrat. Ini bisa kita lihat dari sini. Nah, nilai dari RB kuadratnya itu apa? RB kuadratnya itu adalah bisa kita sebut sebagai jari-jari dari bumi. Bisa juga percepatan ini untuk mencari nilai percepatan ya. Percepatan gravitasi, maka RB-nya itu adalah jari-jari dari planet. Bisa planetnya bumi, bisa planet lain atau partikel lain, terserah. Yang penting R itu adalah jari-jari. Nah, MB di sini yang saya buat di PPT itu bahwasannya M besarnya itu adalah massa dari bumi. Karena apa? Karena kita ingin mencari nilai percepatan gravitasi bumi, maka M dan R yang kita gunakan juga adalah dari planet si bumi tadi. Oke. Nah, bagaimana berat benda pada ketinggian H dari permukaan bumi? Jadi, berat benda dari permukaan bumi dan jauh dari bumi itu berbeda, sangat berbeda. Nah, bisa kita dapatkan dari mana? Dari nilai, kita lihat. Oke, rumus awalnya tetap kita pakai rumus gaya gravitasi. F sama dengan GMBM per R kuadrat. Nah, R-nya itu kan jarak ya. Kalau di gaya tadi adalah R-nya itu jarak. Jadi jaraknya itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama itu kita lihat dari RA. R itu adalah jarak. Nah, kalau misalnya di pusat atau kalau misalnya di permukaan bumi, berarti R-nya itu bisa kita buat RA sama dengan R. So easy. Tapi kalau misalnya dia jauh atau dia mempunyai ketinggian H itu gimana? Berarti untuk jaraknya kita tambahkan. Kita tambahkan antara jari-jari si bumi tadi dengan ketinggian atau ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi. Oke, kita tambahkan. Inilah dia hasil R-nya. R sama dengan RB, jari-jari si bumi tadi ditambah sama ketinggian benda dari permukaan bumi. Nah, maka dapat dihasilkan untuk mencari gaya gravitasinya F sama dengan G dikali MBM, massa si bumi dikali si massa benda tadi dibagi sama RB, jari-jari bumi ditambah dengan
ketinggian dari si benda tadi. Sehingga hasilnya untuk mencari nilai percepatan gravitasi tersebut bisa kita dapatkan, atau percepatan gravitasi si benda tadi itu bisa kita dapatkan nilainya G aksen sama dengan G besar dikali MB per RB ditambah H kuadrat. Nah, sehingga apa? Kesimpulannya jadi semakin jauh benda dari permukaan bumi, maka percepatan gravitasinya akan semakin kecil. Karena apa? Karena nilai percepatan gravitasi itu berbanding terbalik dengan jarak atau jarak si benda tadi dari permukaan bumi. Sehingga kalau misalnya kalau misalnya ketinggiannya dari permukaan bumi ini semakin besar, maka percepatan gravitasi yang dimiliki oleh si benda yang jauh dari permukaan bumi itu akan semakin kecil. Itu alasannya kenapa semakin jauh kita dari permukaan bumi, maka gaya gravitasi kita itu semakin hilang. Atau kalau misalnya kita di luar angkasa jadi astronot, kita bisa melayang-layang sesuai sama apa? Sesuai sama video yang sudah dijelaskan di depan tadi. Oke, insya Allah sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal. Berapa besarnya periode bulan pada saat mengelilingi bumi? Nah, sebelum kita di situ kan semua nggak ada yang ditahui ya. Jadi kita cari dulu berapa nilai massa dari bumi, berapa nilai massa dari bulan, berapa jarak RB-nya atau antara jarak antara bumi dan bulan. Nah, MB-nya yaitu 5,96 kali 10 pangkat 24 kg. Itu untuk massa si bumi. Nah, MB-nya massa si bulan adalah sekitar 57,4 dikali 10 pangkat 22 kg. Nah, jarak antar keduanya atau RB-nya sama dengan 384.404 km. Agar bulan tetap berada pada orbitnya, maka gaya ini persis sama dengan gaya sentripetal yang bekerja pada bulan. Dengan demikian kita dapat menulis. Jadi gaya gravitasi tadi itu sama dengan gaya sentripetal. Sehingga rumus dari gaya gravitasi kan GMB/MB per RB kuadrat sama dengan MB omega kuadrat RB. Nah, di sini MB-nya atau massa si bulan dengan massa si bulan pada gaya sentripetal itu bisa kita coret atau kita bagikan. Sehingga hasilnya habiskan MB-nya. Tinggal tersisa GMB per RB kuadrat sama dengan 2VT kuadrat. 2VT itu dapat dari mana? 2VT itu dapat dari omega. Omega atau kecepatan sudut ya. Dari kecepatan sudut tersebut, maka omeganya itu kita ganti menjadi 2VT. 2V per T maksud saya. Kuadrat RB. Nah, maka untuk mencari nilai T atau periodenya, T sama dengan 2V akar dari RB pangkat 3 dibagi dengan GMB, dan hasil dari perhitungannya yaitu periode atau orbit ya, periode bulan mengelilingi bumi yaitu sekitar 2,375 dikali 10 pangkat 6 sekon. 2,375 dikali 10 pangkat 6 detik. Itulah dia hasilnya. Oke, semoga kalian paham untuk materi gaya gravitasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. See you. Assalamualaikum. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum Kepler, di mana Johannes Kepler mengilustrasikan bagaimana gravitasi mengatur pergerakan planet dalam hukum Kepler. Dan hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama hukum 1 Kepler, yang kedua hukum 2 Kepler, dan yang ketiga hukum 3 Kepler. Hukum pertama Kepler ialah semua planet beredar dalam lintasan elips dengan matahari sebagai fokus. Jadi, planet
mengitari matahari dan matahari sebagai fokusnya, di mana lintasannya itu berbentuk elips yaitu seperti telur dan ia menyerupai bentuk lingkaran. Selanjutnya hukum kedua Kepler yaitu vektor posisi setiap planet terhadap matahari dalam interval waktu yang sama menyapu luasan yang sama pula. Jadi luas ASB dan CSD adalah sama. Jadi luas planet di titik AB dan di titik DC ialah sama dalam interval waktu yang sama. Tetapi jarak di DC itu lebih dekat ke matahari daripada jarak planet di AB ke matahari, sehingga kecepatan pada planet di titik DC lebih cepat daripada kecepatan planet di titik AB. Untuk membuktikan hukum kedua Kepler, kita kaitkan dengan kekekalan momentum sudut, di mana MP merupakan massa planet dan MM adalah massa matahari, memiliki jarak sebesar R, dan V sebagai kecepatan linear, dan planet memiliki gaya di mana gaya itu selalu menuju ke pusat orbit, sehingga momen gaya yang dapat ialah torsi sama dengan R dikali F, torsi sama dengan R dikali F vektor satuan R sama dengan 0, ditorsi sama dengan dl per dt, di mana momentum sudut sama dengan konstan, L sama dengan R kali P, sehingga L sama dengan R kali M kali R kali V. Bagaimana jika dia dalam luasan per waktu? Jadi, yang di segitiga yang kita beri warna kuning, di mana itu dikatakan dA luasannya, di mana luasan yang disapu R dalam selang waktu dt, dan V itu jadi dr per dt atau dr sama dengan V dt. Kita perjelas lagi gambarnya, di mana kan dia berbentuk segitiga karena luasannya itu dalam selangnya waktu sangat kecil. Jadi lengkungannya itu karena dalam selang waktu yang sangat kecil, sehingga dia digambarkan seperti segitiga. Jadi kita menghitung dalam luas rumus segitiga, yaitu dA sama dengan setengah RH, di mana H sama dengan RA dr sin theta, sehingga dA sama dengan setengah dr sin theta sama dengan setengah mutlak R kali dr sama dengan setengah mutlak R kali V dt. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita pindah posisi, yaitu mutlak R kali V sama dengan 2 dA per dt, sehingga didapatkan dA per dt sama dengan L per 2M, di mana dari ini dA per dt itu ialah konstan, sehingga dapat disimpulkan dan dibuktikan bahwa dalam interval waktu yang sama, posisi R menyapu luasan yang sama pula. Selanjutnya, hukum ketiga Kepler. Bunyi hukum ketiga Kepler ialah kuadrat periode orbit setiap planet sebanding dengan pangkat 3 dari sumbu mayor lintasannya, di mana T kuadrat sama dengan KR pangkat 3 atau T kuadrat sama dengan R pangkat 3. Jadi, kita buktikan, misal orbit planet terhadap matahari adalah lingkaran, dan kita pakai rumus hukum gaya gravitasi universal Newton, yaitu G(m(m)mv per R kuadrat sama dengan mv v kuadrat per R, di mana kecepatan planet itu V, yaitu 2vr per T. Dan G(m)m per R sama dengan 2vr per T pangkat 2, hingga didapatkan T pangkat 2 sama dengan 4v kuadrat per Gm kali R pangkat 3, di mana 4v kuadrat per Gm itu merupakan keliling matahari. Sekarang kita masuk ke contoh soal dalam contoh menghitung letak dan kecepatan satelit. Misalkan, seorang astronot meluncurkan sebuah satelit ke suatu titik di atas permukaan bumi. Satelit tersebut digunakan untuk siaran televisi, perakiraan cuaca, dan komunikasi.
Oleh karena itu, astronot harus dapat menghitung letak satelit diukur dari permukaan bumi dan kecepatan satelit bumi. Jadi di mana periode itu kan 1 hari, di mana 1 hari sama dengan 24 jam, 24 jam dikali 3.600 sekon per hari sama dengan 86.400. Sehingga didapatkan R pangkat rumusnya ialah R pangkat 3 sama dengan GMB T kuadrat per 4 I kuadrat. R pangkat 3 sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat dikali 5,98 kali 10 pangkat 24 kilogram dikali 86.400 pangkat 2 per 4 V kuadrat, sehingga dihasil didapatkan R pangkat 3 sama dengan 7,54 kali 10 pangkat 22 M pangkat 3. Jadi R sama dengan 4,23 kali 10 pangkat 7 M sama dengan 42.300 km dari titik pusat bumi. Ingat ya, orbit satelitnya itu kita anggap sama dengan perputaran pada sumbunya, makanya yaitu selama 24 jam. Selanjutnya ialah kecepatan satelit bumi. Rumusnya ialah V sama dengan 2VR per T. V sama dengan 2V 4,23 dikali 10 pangkat 7M per 86.400 sekon. Sehingga kecepatan satelitnya ialah V sama dengan 3,070 meter per sekon. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai Kepler. Medan gravitasi dan potensial gravitasi. Medan gravitasi merupakan areal yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana F kita simbolkan sebagai gaya yang dialami oleh massa uji M di dalam medan gravitasi G. Medan gravitasi bumi dapat kita simpulkan dia sebagai GB, di mana minus tetapan gravitasi dikali massa bumi per kuadrat jarak dari benda uji terhadap inti bumi. Nah, seperti pada gambar yang pertama, kita dapat melihat terdapat dua titik, titik P dan juga titik Q. Nah, antara titik P terhadap O merupakan inti bumi, terdapat jarak, kita sebut sebagai R1. Kemudian titik Q merupakan titik yang sangat berbeda terhadap titik P, merupakan suatu titik dengan R2, yaitu jarak antara inti bumi terhadap titik Q. Nah, kemudian katakanlah ada suatu benda, ya, suatu benda bergerak dari titik P menuju ke titik Q. Nah, benda ini dari pergerakannya dari awal yaitu titik P hingga pergerakan akhir yaitu titik Q selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi ini selalu juga menuju ke titik O atau inti bumi. Nah, dari sini kita dapat menentukan usaha, di mana usaha ini diakibatkan oleh gaya gravitasi terhadap posisi. Sehingga boleh kita tuliskan perubahan usaha sama dengan gaya dikali perubahan jaraknya. Atau boleh juga kita ubah menjadi usaha sama dengan integral R1 yaitu posisi awal menuju R2 yaitu posisi akhir, dikali gaya sebagai fungsi jarak dr. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa untuk materi yang sebelumnya kita ingat kembali, gaya sama dengan minus tetapan gravitasi dikali massa bumi dikali massa uji per kuadrat jarak dari kedua massa tersebut. Sehingga kita mendapatkan energi potensial M pada posisi R dapat kita tuliskan sebagai tetapan gravitasi dikali massa bumi dikali massa uji per jarak kedua benda tersebut. Gerak planet dan satelit.
Satelit merupakan benda angkasa yang bergerak mengitari planet, di mana energi dari gerakan ini dapat kita tuliskan menjadi energi total sama dengan setengah dikali massa satelit dikali kecepatannya yang dikuadratkan dikurang tetapan gravitasi dikali massa bumi dikali massa satelit per jarak dari kedua massa tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan mengubah energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat dengan mempergunakan persamaan hukum Newton yang kedua. Dalam hal ini kita andaikan gaya gravitasi sama dia dengan gaya sentripetal, sehingga kita mendapatkan bahwa gaya sentripetal yaitu m dikali v kuadrat per r itu sama dengan gaya gravitasi yaitu tetapan gravitasi dikali massa bumi dikali massa satelit per kuadrat jarak mereka, sehingga kita mendapatkan untuk energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat sama dengan tetapan gravitasi dikali massa bumi dikali massa satelit per 2 kali jarak mereka. Nah, kemudian untuk yang energi total kita dapatkan langsung karena kita sudah mengubah energi kinetik, sehingga kita mendapatkan minus tetapan gravitasi dikali massa bumi dikali massa benda per 2 kali jarak mereka. Nah, kemudian berapakah kecepatan minimum benda untuk lepas dari gravitasi bumi? Dalam hal ini kita mempergunakan kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik ketika posisi awal sama dengan energi mekanik ketika posisi akhir. Posisi awal berada di akan lepas landas dari permukaan bumi, dan posisi akhir berada pada jarak maksimum jauh dari permukaan bumi. Sehingga kita mendapatkan bahwa kecepatan yang dibutuhkan agar pesawat tersebut dapat lepas landas menuju ke jarak maksimum, kita mendapatkan bahwa kecepatannya adalah sama dengan akar dari 2 kali tetapan gravitasi dikali massa bumi per jarak bumi. Sebuah satelit yang berada pada ketinggian 2R dari permukaan bumi harus mengorbit supaya dapat mengimbangi gaya tarik bumi. Jawab, pada ketinggian 2R dari permukaan bumi yang berarti R kecil sama dengan 2R ditambah R. Karena dari pusat bumi hingga ke permukaan bumi kita anggap dia sebesar R, maka kita dapatkan 3R. Nah, kemudian kita masukkan dari persamaan 1 dan 2, maka didapatkanlah persamaan di mana untuk menentukan kecepatan orbit, yaitu akar dari konstanta gravitasi dikali massa benda per 3 dikali jarak. Planet bermassa 6 kali 10 pangkat 24 kg dan berjari-jari 4000 km. Tentukan percepatan gravitasi di permukaan planet tersebut. Kita jawab, percepatan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali massa per jarak kuadratnya. Maka kita dapatkan percepatan gravitasi planet tersebut pada permukaannya adalah sebesar 25,02 meter per sekon kuadrat.